Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang dipilih kali ini, tanpa bantuan Bank Indonesia, keuangan negara bisa parah. Judul ini sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh para ekonom. Dan gambaran ini sebenarnya sudah mulai muncul sejak Bank Indonesia mulai membeli surat berharga negara atau membantu atau mensuplai pemerintah dengan caranya membeli surat berharga negara baik yang berbunga rendah sampai yang tinggi. Tapi tiba-tiba IMF merekomendasikan supaya mulai tahun 2023 Bank Indonesia tidak lagi memberikan suntikan dana segar dengan membeli surat berharga negara, sehingga pemerintah harus mencari uang lagi, kurang lebih begitu. Kalau keluar negeri, ya tentu saja agak sulit, karena bunganya sangat mahal, mengingat kepercayaan para kreditur luar negeri ke pemerintah tampaknya sangat rendah, sehingga bunga yang mereka tetapkan, bunga atau yield yang mereka tetapkan itu boleh dikatakan paling tinggi atau di antara paling tinggi di Asia. Dan bagaimana duduk persoalan sesungguhnya, saya akan berbicara dengan seorang ekonom, yaitu Bapak Awalil Rizky. Pak Awalil Rizky, bagaimana Anda melihat rekomendasi IMF ini apabila betul-betul dijalankan? Terima kasih, Bang Gigi. Rekomendasi ini mulai berlaku tahun 2023, Pak, ya, kalau nggak salah. Ya, begitu rekomendasinya. Mungkin pemirsa ada baiknya dulu mendapat gambaran bahwa utang pemerintah sampai dengan 31 Desember 2021 itu sebesar 6.909 triliun. Jadi hampir 7.000 triliun. Nah, bentuk utang itu ada dua, yang berbentuk pinjaman, berarti langsung kepada para pihak, kepada negara kah, kepada organisasi multi internasional, ataukah kepada komersial. Nah, bentuk yang lain, bentuk kedua adalah dalam bentuk surat berharga negara. Jadi sebetulnya kata-kata surat berharga negara itu kadang menyamarkan, sebetulnya itu surat utang, Bang Gikin. Jadi surat tanda berutang, surat utang lebih tepat sebetulnya. Nah, posisinya sekarang itu lebih banyak berbentuk surat. Nah, kalau surat utang yang disebut SBN itu kurang lebih 6.090 triliun. Jadi 88% bentuknya begitu. Nah, SBN itu dijual, diterbitkan, lalu para pihak membeli. Berarti yang para pihak itu yang mengutangi. Bedanya dengan pinjaman atau loan tadi, itu pinjaman itu nyaris tidak pernah digeser-geser. Jadi kalau berutang kepada satu pihak, ya sampai lunas kepada dia. Sementara kalau dia berbentuk SBN, itu bisa sebagian besar bisa bergeser, tergantung pemilik terakhirnya. Itu satu dulu yang perlu diketahui pemirsa. Nah, yang kedua, ketika terjadi pandemi, kebutuhan utang pemerintah itu melonjak ya dibandingkan biasanya. Biasanya sudah besar, tetapi ini melonjak. Nah, tentu sebagai ekonom, saya sudah berulang kali mengkritik, kita mengakui butuh berutang, tetapi sulit dibedakan kadang mana utang yang memang karena kebutuhan, ada yang kesempatan, begitu Bang Gigin. Ya, kita tidak persoalkan itu. Yang jelas, utangnya selama pandemi 2020-2021 itu melonjak pesat. Nah, instrumen yang dipakai adalah SBN, karena kalau pinjaman itu memang lebih sulit. Karena pinjaman kan ada feasibility study-nya, ada macam-macamnya, karena dia project kan biasanya. Nah, maka SBN, utang berutang melewati SBN ini dilakukan secara besar-besaran. Nah, tetapi pasar itu berarti yang beli SBN, itu kan dari tahun ke tahun kan ada pertumbuhan alamiahnya. Jadi ibarat kita berutang ya tumbuh 10%. Nah, ketika dia melompat, maka kan ada kesulitan. Siapa yang mau ngutangi? Nah, ketika itulah diambil keputusan untuk Bank Indonesia yang membeli. Ini terjadi perubahan beberapa kali. Pertama, sebetulnya niatnya hanya kalau tidak ada lagi yang memberi utang, tidak ada lagi yang membeli, udah sisanya dibeli BI, itu namanya skema 1, Bang Gigin. Nah, ternyata pergerakannya begitu dinamis ya, dinamis itu istilah pemerintah sebenarnya. Pergerakannya begitu mengejutkan, di mana kebutuhan berutangnya melonjak pesat, sehingga skema itu akan berat, karena kalau dia pembeli terakhir sebetulnya BI kan
akan menerima bunga seperti para pihak yang lain. Dicarilah skema berikutnya yang memastikan BI tidak hanya sekedar menunggu lelang, tetapi juga private placement dan seterusnya. Itu pun ternyata tidak cukup, Bang Gigin. Lalu nanti ada skema 3 yang antara lain tidak berbunga sebagiannya. Intinya Bank Indonesia itu lalu menjadi pembeli terbesar. Nah ini kuncinya, kata kuncinya. Sebelumnya pembeli terbesar itu secara akumulatif, karena dari tahun ke tahun ada yang beli, ada yang melunasi. Itu yang terbesar adalah asing, Bang Gigin. Nomor 2 bank dan itu kejar-kejaran, tapi belakangan asing. Nah saat kita bicara ini 31 Desember 2021, pemilik SBN terbesar, berarti yang memberi utang terbesar itu adalah Bank Indonesia. Nomor urut kedua adalah bank-bank umum hampir setara. Tapi bayangkan seluruh bank digabungkan itu sama dengan Bank Indonesia sendirian. Baru asing. Nah, pada saat 2020 diterbitkan kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 1.500 triliun. Nanti 2021 ini kurang lebih 1.300. Itu bruto namanya. Itu Bank Indonesia menyerap paling besar. Nah, kebayang nggak bahwa nanti 2023 kalau dia tidak lagi ikutan, maka kan minus Bank Indonesia. Berarti kan yang akan ngutangi itu belum terbayangkan sekarang. Nah, sebetulnya lazim di banyak negara ketika kondisi darurat seperti pandemi ini, bank sentralnya ikut campur. Nah, saya sebagai ekonomi itu waktu itu membayangkan, dan narasinya pun tampaknya seperti tadi. Pertama adalah Bank Indonesia pembeli terakhir. Jadi kalau sudah nggak ada yang beli, ibaratnya itu kita boronglah Bank Indonesia. Nah, maka kan itu darurat namanya, Bang Gigin. Darurat gitu loh, bahwa dia sisa pasar. Ternyata kejadiannya tidak begitu, dan ancang-ancang awal meskipun tidak secara eksplisit, semua narasi menunjukkan rencananya hanya tahun 2020, hanya 1 tahun. Nah, lalu ternyata bersambung ke 2021, bersambung ke 2022 ini. Nah, mengapa lalu ada teguran dari IMF? Secara teknokratis, upaya darurat itu kayak orang minum obat pereda rasa sakit atau obat kuat semacam itu, Bang Gigin. Yang benar pada kondisi darurat. Darurat sudah 3 tahun terus-terusan. Ibaratnya itu kalau penahan rasa sakit ini penahan rasa sakit yang kelas morfin ya, kurang lebih begitu. Ya agak ekstrim saya sedikit. Maka lalu menjadi kecanduan. Nah, jadi kecanduan ini kan gampang. Kalau buat surat utang, kalau kurang laku, tidak laku, bahkan dari awal BI beli sebagiannya. Nah, ini jadi semacam kecanduan. Itu secara teoritis, jika berlangsung bertahun-tahun dan terakumulasi, itu sangat berbahaya buat ketahanan industri keuangan, sistem keuangan. Maka nanti BI pada posisi yang macam-macam. Posisi dia menjadi manuver kebijakan moneternya menjadi berat. Kemudian juga nilai rupiah bisa saja terganggu ketika likuiditas yang terkait dengan penyediaan falas segala macam bisa dan seterusnya lah. Itu teoritisnya begitu. Nah, tapi ketika posisi sekarang 2022 ini sedang berlangsung, memang pemerintah itu di nota keuangan ingin mengesankan bahwa kebijakan berbagi beban, disebut berbagi beban akhirnya, Bang Gigin. Sebelumnya nggak disebut begitu, disebutnya karena skema pertama dulu, Bank Indonesia itu dapat bunga seperti yang lain, menjadi berbagi beban ketika skema 2, skema 3, dan di masing-masing skema SKB, Surat Kesepakatan Bersama 2 dan 3 itu ada macam-macam, yang intinya seluruhnya membuat bunga yang dibayar pemerintah menjadi lebih rendah dari seharusnya. Ya kan tadi, makanya jadi obat kuat kan. Nah itu ya bahasa Jawa, saya orang Jawa, tuman ya, kecanduan. Nah, kecanduan yang membahayakan buat ekonomi. Kira-kira begitu, Bang Gigin. Kondisinya itu seperti itu. Tetapi kalau dihentikan tiba-tiba, ini masalah. Betul ya, masih setahun lagi kan 2023. Di 2022 ini sudah kelihatan memang pemerintah itu dan BI sebenarnya ingin menekan maunya begitu, Pak. Tetapi kelihatannya tetap berat. Karena kalau mau menekan ada penggantinya kan asing. 1. Kedua, bank umum. Ketiga, perusahaan asuransi. Keempat, dana pensiun. Kelima, perseorangan.
Nah, yang selain bank umum, yang tiga yang lain ini kan terbatas. Jadi dana pensiun dan perusahaan asuransi itu ibaratnya sudah memindah portofolionya ke SBN sudah sedemikian rupa. Ditambah kondisi industri dana pensiun dan asuransi itu kan juga sedikit terganggu tuh. Perseorangan itu sudah pada pindah tuh dari aset-aset mana-mana dia pindah sudah membeli SBN. Nah, kalau dipaksa lagi tidak mungkin. Artinya lajunya tidak akan begitu. Maka kalau berhenti di 2023 tetapi tidak dirubah. Nah, di sini kuncinya, Bang. Tidak dirubah kebutuhan berutangnya. Maka APBN bisa kolaps. Jadi kira-kira begitu. Jadi kan saya nih termasuk orang yang mengingatkan sejak awal, kan sejak 6 bulan yang lalu, tahun ini, dan saya kira banyak ekonom lah sudah. Ini yang namanya darurat itu ya setahun gitu loh, Pak, untuk pembiayaan ini. Lah kalau 3 tahun malah mau 4 tahun, dan ada kecenderungan bisa diperpanjang itu karena tidak ada klausa hukumnya. Tahu-tahu 2020 diperpanjang 2021, tahu-tahu diperpanjang 2022. Tidak ada jaminan 2023 tidak diperpanjang, mengingat ini adalah obat yang langsung seketika memecahkan masalah pada saat itu, tetapi akan menimbulkan masalah di tahun-tahun mendatang. Kira-kira gambaran persoalannya seperti itu, Bang Gigin. Iya, dan ini maju kena mundur kena loh kita. Iya. Maju kena mundur kena jadi susahnya. Mengandalkan asing dengan menerbitkan surat utang di luar negeri seperti samurai bond dan lain sebagainya, katanya berat kalau pemerintah tidak mau memberikan bunga yang tinggi, bahkan super tinggi kepada para. Ya, nah ini bagus nih komen Bang Gigi ini saya komentari ya. Saya komentari ini betul sekali. Iya. Karena bagaimanapun yang diharapkan itu adalah pembelian pihak asing. Ini menarik karena selama 2 tahun pandemi asing memang bertambah dalam hal SBN yang falas tadi, yang samurai, yang euro, yang dolar. Tetapi dalam SBN rupiah dia turun secara statistik, kan ada yang dilunasi, ada yang dia beli. Secara neto dia turun. Apa artinya? Sederhananya selama 2 tahun ini asing pun mikir, ini kalau saya pegang SBN rupiah risikonya lebih tinggi. Lalu dia memegangnya SBN falas. Nah, pada persis seperti kata Bang Gigin, SBN falas itu selain bunganya kelihatannya tidak terlalu tinggi, tetapi faktor sewaktu-waktu terjadi pelemahan rupiah akan langsung menaikkan biayanya secara besar-besaran. Dan ditambah lagi, belum tentu laku untuk besok loh. Belum tentu laku untuk besok. Kenapa? Kita 2 tahun sebenarnya di seluruh dunia terjadi kuantitatif easing di negara-negara maju. Kuantitatif easing itu Amerika dan negara maju lalu mengucurkan, bank sentralnya mengucurkan dana dengan berbagai cara, lalu memungkinkan pembelian terhadap surat-surat berharga di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ketika itu terjadi, kita tidak mendapat aliran dana, Bang Gigit. Nah, sekarang musim berganti, sedang musim tapering off, meskipun sebagian baru isu. Berarti quantitative easing-nya, QE-nya tadi dikendori. Nah, bisa kebayang nggak pada saat orang lain musim panen, kita nggak panen. Bagaimana musim kemarau di tapering off itu? Kita pasti lebih sulit lagi, kecuali seperti kata Bang Gigin tadi, kita naruh bunga yang tinggi dan kemungkinan kita harus menjual SBN falas. Nah, SBN falas dengan tingkat bunga yang tinggi, dan ketika kita bukan kesulitan ya, setidak-tidaknya ngos-ngosan membayarnya, maka dia nanti akan menekan nilai rupiah. Jadi panjang cerita. Jadi kalau kita menghentikan bantuan Bank Indonesia kepada pemerintah, seperti rekomendasi IMF tersebut, jelas-jelas APBN itu 2023 dan seterusnya akan kesulitan. Ditambah ingat bunga tadi Bang Gigin, ketika BI dia kan agak lebih lunak. Ketika para pihak yang lain pasti lebih berat. Itu pun kalau ada yang mau beli loh ya, ada yang mau beli. Nah, tetapi bagaimana kalau kita balelo saja, ya usaha saja diladeni IMF, udah kita tetap saja BI melakukan. Itu ya sama tadi seperti obat itu. Ini sebetulnya mohon maaf, ibaratnya morfin untuk menahan rasa sakit sampai ada pertolongan yang benar, cara yang tepat di kondisi yang wajar. Itu kalau kebanyakan kan lalu jadi kecanduan, dan perekonomian lama-kelamaan terbaca oleh pasar, tidak hanya pasar SBN, tetapi pasar sektor real, Bang Gigin. Jadi nanti akan berakibat pada investasi, akan berakibat kepada hal-hal lain, dan yang penting Bank Indonesia akan makin kesulitan
pilihan-pilihan kebijakan moneternya. Kebayang tidak juga dampak yang tidak langsung ketika SBN itu bunganya tinggi misalnya, atau si BI dan Bank Umum membeli SBN terus, itu kan duit yang mau disalurkan ke sektor real kan jadi minimal, Bang Gigin. Loh, gimana pemulihannya? Kalaupun ada yang disalurkan, bunga kredit nanti akan pelan-pelan meninggi. Dan selama ini kita menikmati inflasi rendah, itu mungkin akan segera berakhir. Jadi serba salah kan? Itu jika pemerintah ngotot, sudahlah nggak penting rekomendasi itu, kita buat lagi SKB 4 misalnya, surat kesepakatan bersama 4 di 2023, ada skema baru lagi yang mengancam adalah inflasi, kebingungan dalam kebijakan moneter, suku bunga perbankan kredit ya yang akan meningkat, sektor real yang kekurangan likuiditas. Tetapi kalau menuruti IMF tadi, kita akan kesulitan berutang. Jadi ini yang namanya ya karena mestinya hanya setahun kemarin. Kalaupun dilanjutkan tahun kedua, tahun ketiga, nggak besar-besaran. Jadi mumpung ada yang ngutangi, proyek strategis nasional dilanjutkan. Program-program tertentu penyelamatan BUMN diberi tajuk program pemulihan ekonomi nasional. Jadi narasinya adalah COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Tetapi kita kadang dibingungkan oleh rinciannya. Ini mana yang betulan mana yang betulan pemulihan ekonomi, mana yang menumpangi karena untuk penyelamatan beberapa proyek strategis nasional dan beberapa BUMN besar. Kira-kira kondisinya begitu sederhananya. Ya, tapi kelihatannya pemerintah berusaha menenangkan masyarakat justru dengan informasi yang menyesatkan. Antara lain, Menteri Mulyani beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa beban utang Indonesia itu pemerintah Indonesia tidak mengkhawatirkan bila dibandingkan dengan utang negara-negara maju yang persentasenya terhadap PDB jauh lebih besar. Beberapa bunga utang negara-negara maju tersebut yang sebenarnya beberapa kali lebih rendah dibandingkan Indonesia. Bahkan utang pemerintah Jepang itu bunganya 0,0 sekian persen. Bandingan kita yang bisa sampai terakhir apa ya, saya baca itu menerbitkan sukuk dengan bunga sampai 6 atau 7%, itu luar biasa tingginya Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya argumen tentang bahwa misal ya tidak ada negara yang tidak berutang saat ini, bahkan negara kaya. Sebagai data itu oke. Tetapi sebagai kesimpulan, nah itu question mark, tanda tanya. Itu persis dengan rumah tangga biasa, Bang Gigin. Kita itu ya kan ada orang berutang, semua berutang misalnya, yang tuh utangnya banyak, tapi kan harus dikaitkan dengan kondisi orang masing-masing itu, yang itu utangnya banyak, penghasilannya banyak kok, asetnya banyak kok. PDB itu hanyalah salah satu ukuran, dan itu ukuran yang elementer. PDB itu kan pendapatan seluruh rakyat, seluruh negara. Yang paling bagus itu kan adalah ukuran pendapatan pemerintah sendiri. Nah, dalam konteks itu Indonesia tidak yang termasuk yang baik, yang buruk. Dalam PDB kita masuk yang baik. Kemudian bukan soal jumlah utangnya. Saya berutang 100 juta, Bang Gigin berutang 100 miliar, belum tentu berat Bang Gigin. Karena 100 miliar Bang Gigin misalnya jatuh temponya 100 tahun lagi. Saya yang 100 juta besok pagi misalnya, dikaitkan dengan kondisi saya. Nah, maka analisisnya adalah analisis beban utang. Dikaitkan dengan pendapatan. Dalam analisis yang semacam itu berat. Faktanya adalah Indonesia negara yang membayar cicilan utang pokok ya, baik itu pinjaman maupun SBN tadi, itu seluruhnya dengan utang baru. Ditambah dengan seluruh bunga utang. Bayangkan jadi 2 dengan utang baru. Jadi risikonya itu tidak hanya di pendapatan. Kalau tidak ada orang yang mengutangi, maka kita tidak bisa bayar utang. Nah, itu tidak banyak negara yang mengalami begitu. Jadi kalau disebut negara-negara tadi Jepang, dia tidak mengalami itu. Karena ada kaitannya dengan pendapatan. Belum lagi negara-negara maju itu terlalu besar untuk bangkrut gitu loh, Pak. Nah, ditambah ada informasi lain juga yang kadang bisa kita harusnya menelusuri sampai 100 tahun ke belakang. Jadi beberapa negara yang sekarang utangnya besar, negara maju, tentu kita ini padanannya yang masih sama-sama ngos-ngosan itu Brasil, Turki itu benar.
Kita 11-12 lah dengan mereka. Kalau kita bandingkan dengan Thailand, kita lebih buruk. Dengan Malaysia, kita lebih buruk sedikit. Bandingkan kalau dengan Jepang, dengan Amerika, itu nggak relevan, Pak. Jadi orang-orang itu punya banyak utang. Kaya dulu, Pak. Jadi kalau kita kaya dulu, ya otomatis utang datang. Kita belum kaya, utangnya sudah banyak. Kira-kira begitu. Maka yang sudah kelihatan di depan mata, udahlah menurut saya, analisis membandingkan dengan tetangga itu juga tidak terlalu pas, biarpun umpamanya benar ada yang lebih buruk. Apakah kalau tetangga-tetangga kita lebih buruk, kita menjadi enak? Kan tidak, Pak. Jadi kita lebih bagus fokus pada kondisi kita, dan faktanya kondisi membayar beban utang kita, kondisi pendapatan kita, dan ketika ada soalan ini, tahun 2023, kemana lagi kita mencari utang? Jika BI tidak mengutangi pemerintah lagi. Dalam 2 tahun terakhir, andai BI tidak mengutangi pemerintah, APBN sejak awal jeblok. Nah kan jadi kalau diterus-terusin kita berutang kepada BI, ini akan mengacaukan seluruh skema yang mereka sebut sendiri sebagai makroprudensial, kebijakan makroprudensial, kebijakan makroekonomi, tidak ada textbooknya lah. Dan memang akan menjadi ancaman. Nah kan jadi, lalu pemecahannya apa? Kita nggak benar juga kalau kritik terus, kalau ekonom kan juga harus punya ini. Saya sejak awal menyarankan, kuncinya tuh di awal. Di awal tuh artinya kenapa kita butuh berutang sebanyak itu. Itu dulu yang dibenerin. Jadi jangan karena kita butuh 1.000 triliun, kita butuh 1.500 triliun, sekitar itu Bang, kebutuhannya. Kebutuhannya sekitar 1.300 sampai 1.500 karena kebutuhan untuk APBN-nya di 900 sampai 1.000, yang 400-500-nya bayar utang lama. Ya kan? Nah, pertanyaannya kenapa kita butuh segitu? Nah, harus ditelusuri. Jadi kalau kita karena masih membicarakan tahun 2023 kan, bahkan 2022 ini, maka yang harusnya dengan peringatan IMF ini yang kita lakukan bukan mengkais-kais kemana lagi kita bisa berutang, tetapi bisa tidak kita, dan harus bisa, menekan kebutuhan banyaknya utang. Bukan nggak berutang, Bang Gigin. Yeah. Nah, kita harus tekan agar kebutuhan SBN nanti tidak besar, dan ketika dia tidak terlampau besar, seukuran diserap pasar, tanpa harus asing harus dipaksa-paksa masuk, tanpa BI membeli, secara alamiah di kisaran kebutuhan bruto 800 itu terserap. Kebutuhan bruto di 2023 itu 1.400, selisih 600 Bang Gigi. Kurang lebih. Bukan tidak ada pemecahan masalah, political will-nya saja. Mau nggak kita memecahkan masalah ini mumpung masih 1-2 tahun ke depan? Saya kira political will-nya adalah tetap tampak hebat, pembangunan berjalan lancar, infrastruktur terus berkembang. Nah, itu kan saya kira itu yang akan terus dipertahankan oleh pemerintah. Ya, itu masalahnya. Kondisi keuangannya parah, buruk dan lain sebagainya tentu akan disembunyikan sehingga rakyat seolah-olah disuruh menunggu aja gitu. Kalau suatu saat. Nah ini kan terkait dengan itu, misalnya ibu kota negara yang sebetulnya belum dianggarkan di APBN 2022. Tetapi kalau melihat keputusannya sudah ada undang-undang, lalu ada, meskipun baru rilis ya, kita belum melihat hitungannya persis, kebutuhan sekitar 500 triliun, diantaranya akan oleh APBN sekian ratus triliun. Nah itu kalau kebutuhannya melalui APBN, satu-satunya peluang kan hanya utang. Iya. Ya kan? Berarti kebutuhan di 2023 dan 2024 seandainya benar IKN itu akan direalisasi dan membutuhkan APBN, itu akan menambah kebutuhan berutang. Padahal tanpa IKN saja, ini tanpa IKN ini, kebutuhan berutang kita ini sudah terlalu besar, dan tanpa bantuan Bank Indonesia, itu kita bukan sedikit, sangat bermasalah di 2023 dan 2024. Apalagi ditambah IKN. Mestinya peringatan IMF ini harus ditarik lebih jauh. Bukan soal BI tidak membeli saja, tetapi mengapa selama beberapa tahun terakhir kita berutang sebanyak itu. Bukan, saya tidak mempersoalkan berutangnya sebanyak itu. Kita telusuri. Masa ini menyuntik BUMN ini agar, mohon maaf nih, kereta api cepat jalan, menyuntik BUMN ini agar jalan tol tetap dilanjutkan, ya, memaksakan pembelian beberapa kementerian lembaga yang beliannya belasan triliun, ya kalau ditotalkan jadi banyak itu, yang mestinya bisa defending, bukannya tidak dibelikan, tapi defending. Nah, seperti itulah yang harus segera dilakukan pemerintah. Saya membacanya peringatan IMF ini janganlah diartikan lalu ya udah kita pikirin berutang kemana ini. Loh, ini kan bukan itu mestinya. Tetapi persoalannya justru harusnya pemerintah introspeksi.
Ini berarti karena kita sulit mencari sumber utang, itu kita harus menekan kebutuhan utang kita. Dan menekan kebutuhan utang kita itu masih terbuka jalan. APBN 2022 yang sedang berjalan ini saja bisa diperbaiki, Bang Gigin. Kan bisa perubahan. Gitu, apalagi 2023. Saya begitu pandangannya. Kalau tidak, kita menghadapi ancaman sangat serius di 2023 dan 2024. Bisa-bisa pemerintah akan gagal bayar sebagian kewajiban utangnya. Dan jika kita memaksakan penerbitan PALAS, SBN PALAS, dan seterusnya, itu juga bisa mengancam nilai rupiah kita. Kurang lebih begitu. Ya, oke, terima kasih banyak ini Pak Awalil Rizky malam hari untuk memberi kesempatan berbincang dengan Bravos. Ini sangat bermanfaat dan sangat penting bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia agar bersiap diri menghadapi segala kemungkinan di dalam kehidupan mereka. Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, itulah perbincangan saya dengan seorang ekonom, yaitu Pak Awalil Rizky. Sebuah perbincangan yang menarik dan kita masih akan jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru episode berikutnya. Sekali lagi, Bravos. Bravos, your digital radio station.